Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ivan dan kali ini saya akan berikan pembahasan dan memberikan sedikit gambaran terkait hadis arba'in yang ke-30, teman-teman. Teman-teman sekalian, tahukah kalian bahwa hadis ini sering dijadikan dasar oleh para ulama dalam prinsip Islam itu mudah. Nah, kenapa kok mudah? Karena banyak hukum dalam Islam dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan manusia. Karena itu dalam kondisi tertentu seperti sakit atau perjalanan jauh, beberapa ibadah dapat diringankan, misalnya salat jamak, qashar, atau tidak berpuasa saat Ramadan, lalu menggantinya di hari lain. Memang menarik sih. Mungkin lebih menariknya kita kalau membedah lebih dalam lagi dalam hadisnya. Langsung saja kita ke hadisnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labat al-Khushani Juruthumi ni Nashir radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah farada faraida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tankihuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Hadisu hasan rawahu daruh Qutni wa ghairuhu, yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Sa'labah al-Husaini Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka janganlah engkau menyepelekannya. Dan Dia telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah engkau melanggarnya. Dan Dia telah mengharamkan beberapa hal, maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya. Dia juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian. Bukannya lupa, maka janganlah engkau membahasnya. Hadis hasan, hadis riwayat Ad-Daruqutni nomor 434.316 dan selainnya. Hadis ini dikomentari oleh Syekh Abdul Muhsin. Hadis ini sanadnya terputus, namun hadis ini kata Ibnu Rajab punya penguat. Memang menarik sih. Dari hadisnya ada syekh yang mengatakan bahwa hadis itu sanadnya terputus ya. Tapi ada penguatnya kok. Maksudnya penguat itu ada sahabat-sahabat yang lain juga yang meriwayatkannya. Nah, teman-teman sekalian, dari ya meskipun terputus lah, meskipun kita belum tahu, kita ini masih pelajar juga, terputus atau enggaknya kita ngambil sisi positifnya, kita ambil dari matanya saja. Bahwa apapun yang dilarang, apapun yang dihalalkan, apapun yang dibatasi, pokoknya apapun deh yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, itu perlu kita lakukan dan perlu kita perhatikan. Karena dari situ adalah bentuk peringatan dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Dan kenapa kok Islam itu mudah? Karena itu, teman-teman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan satu beban kepada umatnya, kepada hambanya, melebihi kapasitasnya. Jadi kenapa kok mudah? Ya karena itu. Kalau kita tahu hukum-hukumnya, sebenarnya Islam itu mudah banget. Masuk surga itu gratis, masuk neraka itu bayar. Ya kata-kata sekarang gitu. Yang penting kita sholat, penting kita khusyuk dalam beribadah, sedekah, dan berbuat kebaikan, surga pasti balasannya. Tapi kalau keburukan, coba bayangkan, minum khamr, judi, mencuri, itu kan gimana ya, satu yang bersifat yang risikonya lebih besar loh, risikonya besar di dunia juga, di akhirat juga dapat gitu. Jadi kalau selagi mudah, ngapain kita ini masih mencari yang lebih sulit gitu. Tetap semangat semuanya, dan jangan lupa ingatkan diri sendiri untuk tetap berperilaku baik di kehidupan kita masing-masing. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.